Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran fikih. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan mengabsen satu persatu namanya. Muhammad Taufik, Fariz Hamzah, Husnul Hakim, Fathul Bari, Ramadhaniyanti, Amelia Bangsa, Fajriyah Putri Purnamasari. Ya, alhamdulillah semuanya berhadir. Semoga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang hudud atau hukuman-hukuman. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Artinya, al-haddu fil asli asyai'ul hajizu bainas syai'aini. Artinya, had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Berbagai hukuman, perbuatan, maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Di sini ada 5 yang harus mendapat hukuman. Yang pertama zina, yang kedua qadzaf, yang ketiga mencuri, yang keempat minum khamar, yang kelima murtad. Ya. Hari ini kita akan membahas yang pertama dan yang kedua. Saya akan bagi kelompok. Dalam kelas kita ada 15 orang. Kita bagi 2 kelompok. Yang pertama kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri. Sebelah kanan 8 orang, sebelah kiri 7 orang. Ya. Kelompok pertama, silahkan kalian baca tentang masalah zina. Dan kelompok kedua, silahkan kalian baca masalah qadzaf. Ya. Saya beri waktu 10 menit. Ya, sudah 10 menit. Yang pertama kepada kelompok sebelah kanan, kepada saudara Upik, saudara Taufik. Sebutkan apa pengertian dari zina. Ya, silahkan. Ya, benar jawabannya. Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua kepada sebelah kanan. Apa hukumnya zina dan apa dalilnya? Ya, silakan. Ya, benar, hukumnya haram. Dalilnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, kita sama-sama baca ayatnya. Karena jangan malas untuk membaca ayat, karena satu huruf dari ayat Al-Qur'an yang kita baca, ketika kita belajar ataupun ketika kita membaca di buku, maka kita baca saja ayatnya, karena satu huruf dari Al-Quran kita mendapat 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya.
Dan janganlah kamu melakukan zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu artinya. Terus kepada saudari Uswatun Hasanah Syifa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Bapak. Apa hukuman yang didapat seorang penzina, baik yang masih lajang ataupun yang sudah menikah? Ya, dipersilahkan. Iya, betul. Bagi yang bagi yang masih bujangan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Insya Allah itu kan dicambuk oleh Al-Gojo 100 kali cambukan. Yang kedua, yang sudah menikah hukumannya apa? Ya, hukumannya dirajam, dilempari pakai batu sampai dia mati atau meninggal. Ya cukup di sini sampai zina. Yang di sini yang sebelah kanan, terus yang sebelah kiri. Ya, selanjutnya yang sebelah kiri kita membahas tentang masalah qadzaf. Ya. Yang pertama kepada saudara Husnul Hakim, apa pengertian qadzaf? Ya, silahkan. Betul. Menurut bahasa qadzaf adalah melempar. Tapi ketika dalam istilah fikih, qadzaf artinya menuduh orang lain melakukan zina. Qadzaf yang kedua kepada saudari Amelia Bangsa. Apa hukumnya qadzaf? Iya, betul. Hukumnya adalah haram berdasarkan dalil. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Ya, itu dari ayat Al-Quran. Kalau dari hadisnya Bang, silahkan kepada saudari Ramadhaniyanti. Iya, betul. Hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibis sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aqlu malil yatim wa atwat tawalli yaumaz zahab wa qadzbul muhsanati wal ghafilatil mu'minat. Itu hadisnya. Terus kepada saudara Mahathir Muhammad, silahkan menjawab. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf atau menuduh orang lain berzina? Persilahkan. Iya, betul. Hukuman qadzaf itu 80 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi yang budak. Terus pertanyaan selanjutnya kepada Yudiono, apa sih syarat-syarat berlakunya qadzaf? Ya, ada ya. Silakan.
Iya benar. Nah, ada beberapa syarat mengenai had qadzaf yang dijatuhkan atau penuduh zina kepadanya berikut. Yang pertama, tuduhan berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan adalah dalam qadzaf berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Dalam qadzaf, muhsan adalah orang yang baik dan benar-benar tidak berzina. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Jadi ketika yang menuduh itu anak-anak dan belum, atau mungkin dia ada gangguan, maka tuduhannya tidak diterima. Yang ketiga, tuduhan zina benar-benar sesuai aturan syariat syara, di mana saksi dan kasus qadzaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berzina. Nah, mungkin sampai di sini saja. Bagi anak-anak yang masih ada pertanyaan, persilahkan untuk menulisnya di buku masing-masing, dan nanti akan kita jawab sama-sama. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, had tadi ada 5 yang hukuman di dalam agama Islam yang dapat dihukum. Yang pertama adalah zina, yang kedua qadzaf, yang ketiga mencuri, yang keempat minum khamar, yang kelima adalah murtad. Kita mempelajari yang pertama, yaitu zina. Zina hukumnya haram. Zina adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ada pernikahan. Yang kedua, qadzaf adalah menuduh orang lain melakukan zina. Hukumannya bagi penzina 100 kali bagi yang belum kawin, dan dilempari dengan batu atau dirajam bagi si yang sudah kawin. Terus qadzaf adalah menuduh orang lain melakukan zina. Terus hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf hukumnya haram. Hukuman orang yang melakukan qadzaf adalah dicambuk sebanyak 40 kali bagi budak dan 80 kali bagi yang merdeka. Ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.